diulang dari halaman 95. Udah? Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah kitab Al-Wadih fi Usulil Fiqhi lil Mubtadi'in. Kita sampai pada halaman 95. Manzilatus sunani minal Qur'ani, posisi hadis terhadap Al-Quran. Maka as-sunanu, maka hadis dari sisi hubungannya dengan Al-Quran itu ada 4 macam. Yang pertama adalah sunnatun sunnah ta'ti bihukmin, mendatangkan atau berisi satu hukum yang mencocoki dengan hukum yang al-waridi yang terdapat dalam Al-Quran, setara dengannya dalam makna dan hadis tidaklah menambah apapun dari hukum Al-Quran, baik hadis tersebut berupa ucapan Nabi ataupun perbuatan Nabi. Contoh ucapan sunnah qauliyah, contohnya perintah Nabi SAW kepada para sahabat untuk berpuasa Ramadan dan menuntaskan ibadah haji. Semua itu mencocoki firman Allah Ta'ala, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, dan firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillahi, tuntaskanlah haji dan umrah karena Allah. Kemudian sunnah fi'liyah, yaitu Allah Ta'ala memerintahkan fil wudu'i, memerintahkan berwudu dengan membasuh wajah dan 2 telapak tangan sampai ke siku, mengusap rambut kepala dan membasuh 2 kaki sampai mata kaki. Lantas Nabi SAW melakukan hal itu, membasuh wajahnya imtithalan karena melaksanakan perintah untuk membasuh wajah. Nabi mengusap rambut kepalanya imtithalan, melaksanakan perintah Allah, perintah Al-Quran untuk mengusap rambut kepala, wahakada, dan demikian seterusnya. Hukum hadan naw'i, hukum jenis ini, hukum sunnah jenis ini adalah anau tadbikun, sunnah dalam ini adalah praktek untuk kandungan Al-Quran dan menegaskan kandungan Al-Quran. Bahwa mayusamma, dan dialah yang disebut dengan bayanu takrir. Kemudian posisi sunnah Nabi yang kedua adalah ada satu kata-kata yang global dalam Al-Quran, bilafdin, ya, dengan satu lafal yang tidak diketahui apa yang dimaksudkan tafsilan secara spesifik. Lantas terdapat hadis yang menjelaskannya litafasil secara spesifik. Misalnya Allah Ta'ala memerintahkan untuk sholat, walakin akan tetapi Allah belumlah menjelaskan bilangan rakaatnya dan tata caranya serta waktu-waktunya. Tidak pula segala syarat-syaratnya. Lantas terdapat hadis yang menjelaskan semua hal itu. Waqul mithla dzalika, dan sampaikan semacam itu takriban kurang lebih untuk zakat, puasa, dan haji. Wahada yusamma bayan tafsir. Maka itu yang disebut dengan bayan tafsir. Kalau tadi posisi sunnah yang pertama disebut bayan takrir. Kemudian posisi yang kedua disebut bayan tafsir. Wa minhu, di antaranya ayat, dan juga terdapat dalam Al-Quran redaksi yang bersifat umum lantas ditaksis oleh hadis. Contohnya adalah
ayat diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian menikahi ibu, anak perempuan dan seterusnya. Setelah itu Allah tutup, dihalalkan bagi kalian wanita-wanita yang lainnya. Nah, ternyata hadis mengeluarkan dari ketentuan ini penggabungan di antara seorang wanita dengan bibinya, wa khalatiha dan bibinya. Baik ammatiha, bibi dari pihak ayah, dari jalur ayah, ataukah khalatiha, bibi dari jalur ibu. Kemudian posisi hadis yang ketiga adalah ada satu perkataan yang disebutkan dalam Al-Quran. Lantas terdapat hadis yang datangnya belakangan dari ayat Al-Quran dan dengan membawa hukum yang berbeda dengan hukum Al-Quran dan berlawanan dengan hukum Al-Quran. Ala wajib dalam bentuk tidak mungkin dikompromikan dan digabungkan di antara keduanya. Sehingga jadilah hadis itu menasakh Al-Quran dan mengubah ketentuan Al-Quran. Wahada nau'u, dan hadis jenis ini disebut dengan bayan tabdil. Yang ini ditetapkan dan diakui oleh sebagian ulama dan diingkari oleh banyak ulama muhaqqiq. Ulama yang kualitas ilmunya di atas rata-rata, yang bisa mengkaji dengan mengkaji satu permasalahan dengan dalam. Ini ada catatan kaki untuk contohnya. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengingkari adanya ayat Al-Quran yang dinasakh dengan hadis. Dan pengingkaran Al-Imam Syafi'i ada di kitabnya Ar-Risalah. Waqal Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengatakan, la yunsakhu kitabullahi illa la yunsakhu kitabullahi illa kitabuhu. Tidak ada yang menasakh ayat Al-Quran kecuali ayat Al-Quran. Waqad dzakara Syekhul Islami, Syekhul Islam Taimiyah rahimallahu taala menyebutkan permasalahan ini di Fatwa Al-Kubra. Wa ayyada, dan beliau menguatkan ketidakbolehan ayat Al-Quran dinasakh dengan hadis. Wa dzakara, dan Ibnu Taimiyah menyebutkan bahasanya kemuliaan Al-Quran taqtadi dzalika, mengharuskan hal itu. Dan di dataran realita lam yarid fil furu'i, tidak terdapat dalam kasus-kasus fikih sebatas yang kami ketahui. Maqilah satu kasus yang dikatakan bahwasannya ayat Al-Quran dinasakh dengan hadis, kecuali qalilan jiddan, sedikit sekali. Nadhkuru minhu, kami sebutkan dari sedikit sekali itu 3 kasus saja. Yang pertama, maqilah, pendapat berkaitan dengan ayat tentang masalah wasiat. Adanya kewajiban wasiat untuk orang tua dan kerabat. Dikatakan bahasanya ayat ini dihapus dengan hadis la wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat harta untuk orang yang mendapatkan warisan. Namun yang benar, Al-Baqarah 180 itu dinasakh dengan ayat warisan. Sedangkan hadis la wasiyata liwarithin mubayyinun, menjelaskan liqauniha nasikhatan, bahasanya ketentuan waris atau ayat waris itu menghapus. Walaisat mudhafatan ilal mawarith, dan bukan tambahan kepada ayat mawarith, ayat bagi waris. Kemudian yang kedua ayat, tahanlah istri yang berzina, yang terbukti berzina, tahanlah di rumah sampai kematian mewafatkannya, atau Allah jadikan bagi mereka jalan. Bila ada yang mengatakan bahasa ayat ini dinasakh dengan hadis khudu anni, ambil dariku ketentuan untuk
ketentuan hukum untuk pelaku zina, ambil dariku ketentuan hukum untuk pelaku zina. Maka Nabi menyebutkan rajam, hukum rajam, cambuk, dan diasingkan selama setahun. Wasawab, dan yang benar, memang ayatnya sendiri sudah menetapkan bahwasanya tahanan rumah al-imsak itu memiliki ghayatan, ya, batas waktu pelaksanaan yang tidak jelas. Hanya kemudian hadis menjelaskan batas waktu tersebut, sehingga tidak menghapus. Tidak terdapat di situ penghapusan. Karena memang ayatnya sendiri sudah menentukan ini ada batas akhirnya. Cuma tidak dijelaskan kapan kan batas akhirnya. Kemudian yang ketiga, ayat pengharaman perang di bulan-bulan haram, yaitu firman Allah Ta'ala, yas'alunaka anisyaril harami qitalin fih. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan haram, hukum berperang di bulan haram. Kul qitalun fihi kabir. Sampai katakanlah bahasanya berperang di bulan haram itu kabirun, dosa besar. Kila ada yang mengatakan bahasanya ayat ini dihapus dengan perbuatan Nabi SAW, di mana Nabi qatala berperang memerangi suku Hawazin dan Thaqif di bulan Dzulqa'dah. Yang benar bahasanya suku-suku tersebut yang memulai perang, di mana mereka saru berjalan ila Makkah, menuju Makkah dengan jahafilihim. Faqabalahum, lantas Nabi menyambut mereka di Hunain. Ada kosakata yang perlu dicari. Jahafil. Jahafil bentuk jamak dari jahfal, maknanya jaisul kabirul adadi, pasukan yang jumlahnya besar atau banyak. Wal asrul hurum, dan bulan-bulan haram tidaklah menghalangi, menolak al-udwan, menolak kezaliman, atau serangan musuh. Sebagaimana kama fil hadis, sebagaimana terdapat dalam hadis, Nabi SAW tidaklah berperang di bulan haram kecuali jika diperangi. Fa idza hadahu dzalika, maka jika hal tersebut terjadi pada Nabi, aqama hatta yansalikha, maka Nabi aqama melakukannya sampai bulan haram berakhir. Tapi tetap demikian sampai bulan haram berakhir, dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Ya, kemudian kembali ke atas. Jadi bayan tabdil, adanya bayan tabdil diperselisihkan oleh ulama. Jadi sepakat oleh sebagian ulama, diingkari oleh banyak muhaqqiqin. Alasannya, di antara alasannya fa innal haditha, maka hadis seandainya naqadha hadithan, berlawanan dengan satu hadis yang lebih sahih, maka
hadis yang berlawanan tersebut rontok. Maka bagaimanakah jika hadis berlawanan dengan Al-Quran dalam bentuk nasakh? Kenapa malah yang menang jadinya hadis karena menasakh? Itu diantara alasan yang dibawakan, argumentasi yang dibawakan. Kemudian posisi hadis yang keempat, ada sunnatun, ada hadis yang ta'ti bi syai'in, mendatangkan satu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Tidak ada dalam Al-Quran dzikrun, penyebutannya sama sekali. Bahkan dia adalah hukmun jadidun, satu hukum baru, istaqalat bi sunnatu, yang sunnah istaqalat secara independen menetapkannya. Wahwa, dan hadis adalah hujjah dengan dalil bidalalati sidqi rasuli, kebenaran atau kejujuran sang Rasul sebagai utusan Allah. Bidalalati, dan dengan dalil firman Allah Ta'ala, dan kami turunkan wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah, Allah turunkan kepadamu Al-Quran dan hikmah. Maka hikmah adalah sesuatu yang lainnya yang berbeda dengan Al-Quran, sehingga laisa huwa, tidaklah dia kecuali sunnah. Dengan dalil sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Abu Dawud, ala, ingatlah, wa ini utitul Quran, aku diberi Al-Quran dan semisalnya bersama Al-Quran. Wa min huna, maka dari sini yatabayyanu amrani, jelaslah dua hal. Yang pertama, tidak benarnya pendapat yang diambil oleh sekelompok manusia yang menamai diri mereka dengan nama Qur'aniyin. Ya, kalau di tempat kita, mereka ini kita sebut dengan ingkar sunnah. Za'amu, mereka beranggapan bahasanya referensi satu-satunya dalam Islam adalah Al-Quran. Dan kaum muslimin tidak membutuhkan hadis Nabi sama sekali. Bidakwa dengan klaim bahasanya semua yang dituntut untuk diketahui oleh seorang muslim sudah ada dalam Al-Quran. Wa amilu, dan mereka melakukan dan membuat tarkibatan diniyatan, susunan agama, ya jadidatun ala dini, yang itu baru dalam Islam. Maka nanti mereka bikin tata cara sholat yang aneh, yang itu baru dalam Islam. Tata cara zakat yang aneh karena tanpa hadis. Innaha la tastamiddu syai'an minas sunnati. Karena innaha, tarkibah tersebut, susunan tadi, tidaklah mengambil sumber sedikit pun dari hadis. Sampai-sampai bilangan rakaat dan rincian masalah zakat dan semacam itu. Ya, maka sanggahan untuk Qur'aniyin yang mengatakan rujukan umat Islam satu-satunya adalah Al-Quran tidak benar, berdasarkan tadi An-Nisa 113. Wa anzalallahu alaikal kitab wal hikmah. Tidak hanya Alkitab, namun ada Al-Hikmah, dan hikmah itu adalah sunnah. Yang kedua, bahasa Al-Quran, idza kana bayyina, jika dia jelas. Ayat Al-Quran jika itu jelas. Fi tasyri'in ma, untuk hukum satu perkara. Bihaitsu la yakunu fi ijmalun, di mana tidak ada padanya keglobalan dan kesamaran, maka boleh beramal dengannya tanpa ada kebutuhan untuk mengacu kepada hadis. Wa hadza katsirun fil Qur'an, dan ini satu hal yang banyak dalam Al-Quran. Wa min ajli dzalika, oleh karena itu maka sepatutnya para penuntut ilmu untuk mengkaji hukum-hukum Al-Quran dan membiasakan diri untuk istifadah hukum-hukum dari Al-Quran mubasyaratan, secara langsung, wal ihtijaj, dan berhujah dengan ayat-ayat Al-Quran
dan mencari hukum dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan menjadikan sunnah, menjadikan hadis di satu kedudukan yang telah Allah syariatkan fiha padanya, yaitu sebagai pelayan dan mengikuti Al-Quran, penjelas bagi Al-Quran, muwaddihatan, menjelaskan Al-Quran, mukhassisatan, mentaksis Al-Quran. Walaysa, dan hadis itu tidaklah membatalkan satupun dari Al-Quran, tidak pula mubtilatan, membatalkan satupun dari Al-Quran, yaitu tidak ada yang menasakh dan membatalkan. Hanya bentuknya menjelaskan, paling banter mentaksis. Ya, catatan untuk limazid tawasu'i, untuk lebih panjang lebar dalam pembahasan tentang sunnah, silakan merujuk kitab As-Sunnah wa Makanatuha fi Tasyri' karya Mustafa As-Sibai, Al-Hadis wal Muhaddisun karya Muhammad Abi Zahu, dan Hujjatiyatu Sunnah karya Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq. Ya, kemudian pasal yang kedua, ma huwa hujjatun al-af'ali wal aqwali. Perbuatan dan ucapan, apa saja perbuatan dan ucapan Nabi yang bisa jadi hujah, wa ma laysa bihujatin, dan apa yang tidak menjadi hujah. Innahu in kana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahasanya meskipun Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Allah utus untuk pada manusia sebagai rasul yang menjelaskan untuk mereka. Ila, akan tetapi anusnya Nabi itu istamara, tetap sebagai dengan sifat beliau sebagai manusia, tidak lepas dari sifat kemanusiaan. Bahwa maka Nabi itu sebagaimana yang Allah firmankan, Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Katakanlah hanyalah aku adalah manusia. Ini sebenarnya sudah mislukum. Yang ditegaskan lagi, mithlukum, ini taukid. Karena innama ana basyarun sebenarnya sudah mengandung makna semisal kalian. Namun dengan mithlukum maka ini menjadi penguat. Yuha ilayya, aku diberi wahyu. Qad jama'a baina amrayni, maka dalam ayat ini Allah gabungkan dua hal. Yang pertama, bahasanya beliau adalah seorang rasul. Wahada, dan hal ini yang tadi mengharuskan membenarkan, mempercayai sang Nabi fima yubayyinuhu, dalam semua yang Nabi jelaskan berkenaan dengan masalah agama. Yang kedua, bahasanya beliau manusia sebagaimana layaknya manusia, memiliki hajat manusia yang bersifat duniawi dan tindakan-tindakan yang bersifat manusiawi. Min ajli dzalika, oleh karena itu maka ucapan dan perbuatan Nabi al-mubayyinah yang menjelaskan wahyu, al-muntamiyah yang berkaitan dengan penjelasan agama adalah hujah atas semua hamba. Adapun perkataan Nabi dan perbuatan Nabi dalam urusan dunia yang murni dunia, dan perkataan Nabi sebagaimana perkataan umumnya manusia, bimuqtata, dengan konsekuensi persepsi manusia, pengalaman hidup manusia, dan pengaturan manusia untuk berbagai perkara. Maka itu adalah muqtata, konsekuensi karakter kemanusiaan dan bukan hujah bagi yang lainnya. Walalau dalalatun, dan dia perkataan Nabi yang semacam itu tidaklah memiliki dalil ala kauni khobarihi, bahasanya beritanya itu sesuai dengan ma fi nafsil amri, realitas senyatanya. Tidak pula perintahnya fi dzalika, dalam hal tersebut menjadi hujah yang bersifat mengikat
seperti mengikatnya syariat. Yubayinu yang menjelaskan poin ini adalah Nabi SAW sebagaimana terdapat dalam Sahih Muslim. Nabi melihat masyarakat Madinah melakukan penyerbuan, pengawinan pohon kurma. Lantas Nabi mengatakan, adunnuhum lau tarakuhu asmara. Aku punya sangkaan seandainya dibiarkan tanpa penyerbukan tetap berbuah. Akhirnya para petani Madinah, para sahabat Ansar meninggalkan aktivitas penyerbuan. Maka yang terjadi fa sayyasa asyais, catatan kaki adalah kurma lam yakun luqiha, yang tidak diserbukkan jantan dan betinanya sehingga keluar radian jelek, laisa fi halawatun, tidak ada rasa manisnya. Faqila lahu, maka fakta ini disampaikan kepada Nabi, lantas Nabi katakan, inama ana basharun, aku hanyalah manusia. Fa in kana syai'un min dinikum, jika yang kukatakan berkenaan dengan agama kalian, fa ilayya, maka akulah rujukannya. Fa in kana syai'un min dunyakum, namun jika itu satu hal yang berkenaan dengan urusan dunia kalian, fa inama ana basyarun, aku hanyalah manusia, maka kalian lah yang lebih mengetahui bidunyakum, tentang urusan dunia kalian. Maka catatan penting untuk hadis ini, Nabi katakan kalian yang lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Bedakan dengan Nabi tidak mengatakan antum a'lamu bi ahkami dunyakum. Kalian lebih tahu tentang hukum urusan dunia. Kalau hukum urusan dunia tetap Nabi yang jadi rujukannya. Hukum masalah seputar jual beli dan hukum seputar perang. Tapi gimana cara perang yang sukses? Kalian. Gimana jual beli yang untungnya besar? Itu kalian yang lebih tahu. Dalam perang Badar, kaum muslimin pada awalnya singgah di satu tempat yang tidak cocok. Lantas Al-Hubab Ibn Mundhir berkata kepada Nabi, apakah ini satu posisi yang Allah tempatkan sehingga tidak boleh bagi kita maju ataupun mundur, ataukah dia pendapat dan perang dan tipu daya? Maka Nabi mengatakan ini adalah sekedar pendapat, perang dan tipu daya. Maka Hubab mengatakan laisa hadza laka bimanzil. Ini bukan tempat yang cocok bagimu, wahai Nabi. Maka kemudian sahabat Hubab menyarankan kepada Nabi satu pendapat dan Nabi menerima sarannya. Dan pencatatan untuk limazidin matawasai, untuk tambah lebih luas memahami permasalahan ini, silakan merujuk buku karya Syekh Sulaiman Al-Ashqar yang berjudul Af'alu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan pembahasan kami yang berjudul mu'anwan, yang dari kata-kata unwan, mada sejauh mana kehujahan, kekuatan hukum hadis-hadis Nabi dalam perkara kedokteran. Bahwa bahthun, dan ini adalah satu makalah kuddima yang dipresentasikan di Muktamar Sunnah Nabawiyah yang diadakan di Karachi di Pakistan muakhiran beberapa waktu-waktu akhir ini. Nah, kemudian itu pembahasan tentang af'al dan akwal secara umum. Mana yang jadi hujah dan mana yang laisa bihujah, bukan hujah. Kemudian tentang al-af'alu an-nabawiyah, itu perbuatan kenabian. Maka perbuatan Nabi yang fi bayanidin, untuk menjelaskan agama sebagaimana telah kami jelaskan, adalah hujah atas hamba. Maka hujah alal ibadi, kewajiban hamba untuk melakukan semisal yang Nabi lakukan.
Namun ini tidak berlaku untuk semua perbuatan Nabi. Bal hiya, bahkan hiya ini kembali ke akwal, perbuatan Nabi itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah al-fi'lu al-jibiliyu, perbuatan ya karena kemanusiaan, kudrat kemanusiaan. Semacam ka aslil qiyam, asli qiyam artinya ya Nabi berdiri ketika perlu berdiri, duduk ketika merasa perlu duduk, tidur ketika ngantuk. Ya, kemudian asul akli wasurbi, makan ketika lapar dan minum ketika haus dan semacam itu. Laisa dzalika minal hujjati fi syai', ini semua tidaklah merupakan bagian dari hujjah. Karena Nabi melakukannya min haitsu huwa bashar, karena Nabi manusia. Wala yastaghni anhu asla. Karena Nabi manusia, maka Nabi itu tidaklah yastaghni, tidak membutuhkan hal itu sama sekali. Tidak membutuhkan, artinya membutuhkan. Dan ini adalah sesuatu yang di luar dari beban syariat. Karena beban syariat hanya ada bima yumkinu fi'luhu, untuk sesuatu yang mungkin dilakukan dan mungkin tidak dilakukan. Sedangkan ini sesuatu yang harus dilakukan. Makan ketika lapar itu harus dilakukan. Tidur ketika ngantuk berat itu harus dilakukan. Makanya di luar beban syariat. Nah, maka yang jadi syariat itu tata cara makan, tata cara minum, adab tidur gitu. Tapi kalau ini tidur karena ngantuk, ini tidak ada hukumnya. Dia di luar beban syariat. Ya, di luar beban syariat, tidak ada hukumnya. Nah, perhatikan, karena taklif itu hanya ada pada sesuatu yang mungkin dilakukan dan mungkin untuk tidak dilakukan. Wa amma adapun macam-macam perbuatan jibiliyah seperti ittikhad, memiliki berbagai macam bentuk makanan, minuman, hamparan dan tempat tinggal, yang ini dilakukan oleh sebagian orang dan ditinggalkan oleh sebagian yang lain. Maka tidak ada hujah bahwasanya wajib atas kita untuk melakukan semisal yang Nabi lakukan. Maka bukan hujah dalam artian wajib untuk kita lakukan, tidak pula menjadi hujah itu dalam bentuk kita dianjurkan semisal itu. Walakin akan tetapi fi'luh, perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bolehnya hal itu bagi Nabi. Karena laukana muharraman, seandainya haram tentu Nabi tidak melakukannya. Setelah itu boleh bagi Nabi. Wa yadullu fi'lu, hukum dan perbuatan Nabi itu menunjukkan kalau itu boleh bagi kita seperti itu. Malam yu'lam, selama tidak diketahui bahasanya perbuatan itu adalah perbuatan khusus atau spesial hanya untuk Nabi. Wa yakunu fi'luhu, maka melakukannya juga adalah hujah jika Nabi memberikan bimbingan kepada kita dengan perbuatannya, dengan ucapannya, untuk bentuk-bentuk tertentu dari perbuatan itu, seperti tata cara minum, cara makan, gitu. Ya, maka asal perbuatan ibahiyah itu tidak ada hukumnya. Perbuatan jibiliyah itu tidak ada hukumnya. Berdiri karena merasa perlu berdiri, duduk karena capek berdiri, tidur karena ngantuk, kencing karena kebelet, makan karena lapar, minum karena kehausan, itu tidak ada hukumnya. Ini perbuatan asal makan, asal tidur dan seterusnya. Yang dimaksud asal itu ini tadi, yaitu makan karena lapar dan seterusnya. Itu namanya asal makan. Itu maka asal perbuatan jibiliyah itu tidak mengandung.
Kemudian tadi anwa to'am, macam-macam makanan. Ya, Nabi makan roti, Nabi makan daging ayam dan seterusnya. Maka ini Nabi makan roti, Nabi makan daging ayam tidak menunjukkan wajib makan daging ayam. Tidak pula menunjukkan dianjurkan makan daging ayam. Cuma menunjukkan bolehnya makan daging ayam bagi Nabi. Setelah Nabi itu boleh bagi beliau makan daging ayam, kemudian boleh makan daging ayam untuk kita. Nah, yang kemudian ada bisa dianjurkan atau bahkan wajib itu kalau Nabi memberikan arahan untuk melakukan model tertentu untuk satu perbuatan. Nabi memberikan larangan untuk satu perbuatan. Ada model duduk tertentu yang Nabi larang. Ada tata cara tertentu untuk makan yang Nabi perintahkan. Nah ini, yang ini adalah hukumnya. Ya, kemudian perbuatan Nabi jenis yang kedua adalah al-fi'lu al-bayani. Ya, perbuatan Nabi yang fungsinya bayan, menjelaskan. Artinya Allah diqasadabihi, yaitu Nabi maksudkan dengan perbuatannya menjelaskan satu hukum syar'i. Baik asalnya itu disebutkan di Al-Quran ataukah tidak disebutkan. Contohnya adalah Nabi sholat di atas mimbar. Menjadikan Bukhari dan Muslim, dan mimbar Nabi bertingkat ya. Kemudian Nabi mengatakan, innama sunatu hada, sengaja aku lakukan hal ini supaya kalian mengikutiku dan supaya kalian belajar tata cara sholatku. Dan Nabi bersabda di fil haji tentang ibadahnya, haji Nabi katakan li ta'khudhu anni manasikakum, hendaklah kalian ambil dariku tata cara haji kalian. Pada nau'u, maka perbuatan jenis ini adalah hujah dengan sepakat ulama. Yang ketiga al-fi'lu at-tadbiqiyu, perbuatan yang statusnya adalah penerapan. Artinya perbuatan yang Nabi lakukan imtisalan karena kepatuhan terhadap perintah Allah Ta'ala dan tanfidan pelaksanaan terhadap perintah Allah. Semacamnya Nabi mencambuk orang-orang yang qadhaf, orang yang melakukan tuduhan zina. Nabi memotong tangan pencuri. Ini al-fi'li at-tadbiqi. Fahadha nau'u, maka perbuatan jenis ini diambil darinya hukum wa huwa hujjatun fihi, dan ini adalah hujjah. Kemudian yang keempat, al-khasaisu an-nabawiyatu, kekhususan Nabi. Nabi melakukan satu perbuatan yang dalil menunjukkan kalau itu kekhasan Nabi. La tusyariku fi al-ummatu, umat tidak membersamai Nabi dalam hal ini. Semacam Nabi poligami dengan 9 wanita. Dan demikian juga Nabi menikahi Zainab binti Jahsyin tanpa mahar dan semacam itu. Fahadha nau'u, maka perbuatan Nabi jenis ini tidak ada dalilnya, tidak bisa menjadi dalil bagi hukum fi haqqina untuk kita. Wa ma'ada dzalika, dan hal-hal selain itu semua disebut perbuatan yang murni perbuatan. Fahadha nau'u, maka perbuatan jenis ini jika diketahui hukumnya untuk Nabi, maka hukum untuk kita seperti itu. Karena Nabi adalah teladan bagi kita. Dan Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum, sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Nah, wa amma malam tu'lam sifatuhu, adapun perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak diketahui labelnya, fawaq qismani, ada 2 macam. Yang pertama, maka min jinsil qurbati, perbuatan Nabi itu adalah bagian dari jenis qurbat, amal-amal untuk mendekatkan diri kepada Allah, semacam Nabi sholat 2 rakaat di satu munasabatin muayyanatin, dalam satu kesempatan tertentu.
atau Nabi merutinkan untuk puasa di hari-hari tertentu. Maka perbuatan Nabi yang jenis ini yuhmalu dimaknai mengandung hukum anjuran, tidak dimaknai mengandung hukum wajib. Karena hukum asal untuk kita adalah bebas dari kewajiban. Yang kedua, maka namanya jinsil kurbati, perbuatan-perbuatan yang murni perbuatan Nabi tanpa ada perintah dalam masalah ini, dan dia tidak sejenis dengan al-kurbat, amal-amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka perbuatan Nabi ini tidak dimaknai wajib, tidak pula dimaknai anjuran. Wa in kana yahtamilu dzalika, meskipun mungkin untuk dimaknai seperti itu. Walakin yuhmalu alal ibahati, namun dimaknai mubah. Karena mubah itulah yang mutahaqqaqah, yang pasti. Wal aslu, ditambah hukum asalnya adalah bara'atu dhimmati minat takalifi. Ya, bersihnya dhimmat, tanggung jawab kita dari beban syariat. Dan tidak mungkin kita dikatakan bahasanya perbuatan Nabi dalam hal ini haram ataukah makruh. Karena Nabi SAW tidak akan melakukan sesuatu yang Allah larang. Tanbih catatan li mazid min tawasu'i, untuk lebih luasnya dalam pembahasan tentang perbuatan Nabi, silakan merujuk kitab Af'alur Rasul wa dalalatuha alal ahkam syar'iyyah. Perbuatan Rasul dan kandungannya untuk hukum syariat, karya Syekh Muhammad Sulaiman Al-Asqar, dan ini adalah risalah doktorah disertasi beliau. Di buku tersebut terdapat 2 fasal tersendiri untuk takrir wa tarki al-ahdi dzikruhuma ba'da hada. 2 fasal tersendiri untuk pembahasan tentang masalah takrir, penjelasan watar, dan turkun Nabi, hal-hal yang tidak Nabi lakukan. Wahiyah, dan buku ini aufa marji'in fil maudu'i, adalah referensi yang paling lengkap dalam topik ini, tentang topik perbuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka kalau untuk akwal, ya, untuk perbuatan Nabi, untuk ucapan Nabi, ya, maka kita bedakan ucapan Nabi yang ini berkenaan dengan hal-hal teknis, dan ucapan Nabi berkenaan dengan masalah hukum. Ya, kita bedakan antara teknis perkara duniawi dan hukum perkara duniawi. Kalau ucapan Nabi berkenaan dengan teknis kegiatan duniawi, maka ini tidak bersifat mengikat karena bersifat teknis, semacam gimana tata cara bercocok tanam dan semacam itu. Tapi kalau ucapan Nabi berkenaan dengan hukum aktivitas duniawi, ya, maka Nabi lah referensinya. Sedangkan kalau untuk perbuatan Nabi tadi dibagi menjadi 6 macam. Menjadi 6, ada perbuatan jibili, kemudian perbuatan bayani, kemudian tatbiqi, kemudian khasa'is Nabi, atau kemudian 5 ya, 5, kemudian fi'il mujarrad, murni perbuatan Nabi. Dan murni perbuatan Nabi itu ada 2 macam, min jinsil qurbat, ini termasuk sejenis dengan ibadat, ritual ibadat. Maka perbuatan Nabi dalam hal yang nilainya ritual ibadah itu menghasilkan hukum anjuran. Kemudian yang kedua, min ghairi jinsil qurbat, ya, maka ini menghasilkan hukum mubah. Kemudian at-tarku, tidak berbuat, tidak melakukan perbuatan. At-tarku itu ada 2 macam. Tarkun adamiyun sirfun, tidak berbuat yang sirfun murni, semata-mata tidak berbuat.
Semacam berbagai perkara yang tidak dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam li ghaibatihi anha, karena Nabi tidak mengetahuinya, atau ghaflati anha karena Nabi lalai darinya. Fahada perbuatan fahada maka ini atarku al-adami, tidak berbuat yang adami murni, sirfun murni, cuma semata-mata adam, tidak adanya perbuatan. Fahadalah lahu, maka tidak ada dalil bagi jenis ini jika itu fi ghairi, perhatikan, fi ghairi babil ibadat, jika di luar bab ritual ibadah, di dalam menunjukkan ala syai'in minal ahkami, sedikit pun hukum. Contohnya, Nabi tidak naik mobil, Nabi tidak naik pesawat. Kemudian Nabi tidaklah kemudian yashtarik, bersekutu dalam syarikah musahamah. Syarikah musahamah itu PT. PT perusahaan apa? Syarikah musahamah. PT perseroan gitu. Nah, kenapa Nabi tidak melakukan hal ini? Karena hal ini belum ada di masa Nabi. Nabi gaib dari hal ini. Nabi tidak tahu hal ini. Nabi nggak tahu mobil, Nabi tidak tahu pesawat. Nabi tidak tahu ada namanya PT ini, PT itu. Walam yakul, dan Nabi tidaklah makan daging hewan tertentu dari hewan yang alati bin mantiqah al-mutajammidah, yang ada di daerah beku, mungkin di daerah kutub misalnya. Ini kalau, maka ini tidak jadi dalil kalau ini di bab ghair ibadat. Nah, gimana kalau ibadat? Poin selanjutnya. Wa amma fil ibadat, kalau dalam ritual ibadah, famataroka, maka apa yang Nabi tinggalkan itu bayanu, maka famataroka, maka apa yang Nabi tinggalkan, penjelasan tentang kemasruannya, maka itu tidak masuk. Semua yang Nabi tinggalkan dan tidak Nabi jelaskan kemasruannya, itu tidak masuk. La min ajli, bukan karena semata-mata tidak berbuat itu hujah. Namun li'anal asal fil ibadat, karena hukum asal ritual ibadah adalah tidak disyariatkan kecuali ada yang menuntunkannya. Kemudian yang kedua adalah namanya tarkun ijabiyun, tidak berbuat yang bersifat positif. Yang ini diungkapkan oleh para ulama dengan diksi al-kaffu bil kafi, menahan diri, wal imtina, menolak. Artinya ada satu hal yang ada di depan Nabi, dan itu karena ada di depan Nabi, tapi tahu berpeluang besar Nabi melakukannya, namun ternyata Nabi pilih tidak melakukannya. Wa khasatan, terutama jika Nabi menampakkan ketidaksukaan dengannya. Nah, maka wahadan nau'u, maka jenis ini itulah yang memiliki kandungan hukum. Dalalatu tarki, kandungan hukum dalam at-tark, tidak berbuatnya Nabi. Jika diketahui sebab kenapa Nabi meninggalkan satu perbuatan, maka hukumnya jelas. Kami akan sampaikan dua contoh. Contoh yang pertama dalam ibadat. Maka Nabi SAW meninggalkan sholat berjamaah dengan para sahabat di bulan Ramadan. Kemudian Nabi jelaskan sebabnya, yaitu Nabi khawatir sholat tarawih diwajibkan atas para sahabat. Maka istihbab dianjurkannya merutinkan sholat tarawih berjamaah. Dalam hal ini hukumnya jelas. Alasannya karena telah hilangnya sebab
kenapa Nabi meninggalkan hal itu. Ini telah hilang dengan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian contoh atar dalam ibadat, disuguhkan daging biawak gurun di hadapan Nabi dan Nabi tinggalkan, tapi tidak mau memakannya. Kemudian Nabi jelaskan sebabnya, yaitu annahu yu'afihi, Nabi jijik dengannya. Maka perbuatan Nabi tidak mau makan daging dhab tidak menunjukkan haramnya makan daging dhab, tidak pula menunjukkan dibencinya atau makruhnya makan daging dhab secara syariat. Wa ilam yu'lam as-sabab, namun jika sebabnya tidak diketahui, maka hukum asal untuk kita adalah imtina, terlarang melakukan perbuatan ritual ibadah selama itu tidak terdapat dalil kalau itu dituntunkan. Adapun perbuatan non ritual ibadah, maka tidaklah wajib atas kita untuk menahan diri darinya, tidak pula dianjurkan melakukannya. Ya, jadi kalau tanpa diketahui sebabnya, ya nanti dilihat kalau itu masalah ritual ibadah, kembali pada hukum asal, masalah ritual ibadah itu terlarang sampai terdapat dalil menunjukkan disyariatkannya. Kalau itu perbuatan non ritual ibadah, ya maka silakan mau dilakukan, mau tidak dilakukan. Tidak ada anjuran untuk melakukannya, tidak pula ada larangan untuk melakukan. Ya, kemudian at-takriru, pendiaman Nabi. Yang dimaksud dengan takrir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebagian orang yang beriman dengan Nabi dan percaya dengan Nabi melakukan satu perbuatan, atau Nabi mendengarnya mengucapkan satu ucapan, lantas Nabi tidak mengingkari dan menegur apa yang dilakukan atau apa yang dikatakan. Kekuatan hukum di balik takrir, pendiaman Nabi. Diamnya Nabi adalah hujah dalam hukum karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus sebagai pemberi petunjuk, mubasyiran, pemberi kabar gembira, wa nadhiran, kabar ancaman. Maka di antara bagian dari tugas Nabi, muqtada dan konsekuensi amanah yang dibebankan amanah itu dengan kerasulan Nabi, dengan kerasulannya, maka berkonsekuensi Nabi harus mengingkari ucapan dan perbuatan yang mungkar. Maka di mana Nabi tidak mengingkari satu ucapan dan perbuatan dan Nabi mendiamkan pelakunya, dalla ala adamil haraji fi dzalikal fi'li awil qauli, maka itu menunjukkan tidak mengapanya, tidak berdosanya perbuatan dan ucapan itu. Jadi ketika Nabi mendiamkan satu ucapan dan satu perbuatan, maka hanya menghasilkan hukum atau menghasilkan kesimpulan tidak mengapa. Ya, tidak mengapa ini ya artinya belum jelas. Wa adamul haraji, tidak mengapa ini yakunu inda kaunil fi'li, artinya perbuatan tersebut boleh jadi wajib, boleh jadi dianjurkan, boleh jadi mubah. Walakin takrir akan tapi semata-mata pendiaman Nabi tidaklah menunjukkan kalau Nabi menentukan salah satu dari tiga kemungkinan di atas. Wajib, mandub, ataukah mubah. Jadi kalau Nabi mendiamkan itu tidak mungkin haram, tidak mungkin makruh. Kalau Nabi mendiamkan satu ucapan atau Nabi mendiamkan satu perbuatan, maka itulah harus tidak mengapa. Tidak mengapa itu berarti ada tiga kemungkinan hukum. Boleh jadi hukumnya wajib, boleh jadi hukumnya mandub, boleh jadi hukumnya mubah, melihat indikator-indikator yang lainnya. Contohnya, terdapat hadis yang mengatakan ada jabat tangan di kalangan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang lainnya, Nabi membiarkan orang yang makan daging dhab di hadapan Nabi. Ini tidak menghasilkan kalau untuk daging dhab menghasilkan hukum mubah. Dianjurkannya mubah boleh makan daging dhab. Kalau Nabi mendiamkan praktek jabat tangan di antara para sahabat, maka ini hukum asalnya tidak mengapa.
Kemudian pastinya gimana? Kita perlu telaah dalil-dalil yang lain. Maka ulama mentelaah dalil-dalil yang lainnya, kesimpulannya dianjurkan saat berjumpa untuk jabatan. Namun perlu diketahui tadi, yang dimaksud dengan takdir Nabi itu Nabi melihat sebagian orang yang beriman. Nah, gitu. Ya, ada sebagian orang, namun orang itu yang mana? Yang beriman dan percaya Nabi. Sehingga di paragraf selanjutnya disampaikan, walakin ingkana sakhsu, akan tapi jika person yang melakukan satu perbuatan itu munafik yang diketahui kemunafikannya, atau orang kafir yang diketahui kekafirannya, lantas Nabi tidak mengingkarinya, tidak menegurnya, maka tidak ada dalil pada saat itu. Ya ada mil faidati fil ingkari alaihi, karena tidak ada manfaat Nabi mengingkarinya seandainya Nabi mengingkarinya. Tanbian catatan, lau takallama ahadun minan nasi, seandainya ada salah satu manusia, ada seseorang berbicara di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bikhobarin, dengan satu informasi berkenaan dengan masalah duniawi, lantas Nabi mendiamkannya. Falayakni dzalika, maka hal itu tidaklah bermakna kalau pemberi informasi adalah orang yang benar dalam ucapannya. Wajhu dzalika, dan penjelasan, wajah di sini artinya penjelasan. Wajhu dzalika, dan penjelasan hal itu wadihun, jelas. Karena Nabi SAW itu tidak mengetahui hal yang gaib kecuali yang Allah nampakkan badannya. Kama dalla alaihi, sebagaimana dalilnya firman Allah Ta'ala, qul la aqulu lakum indi ghazainullah. Katakanlah bahwasanya katakanlah sang Nabi, aku tidaklah pernah berkata kepada kalian kalau aku memiliki perbendaharaan Allah, perbendaharaan Allah, tidak pula aku mengetahui hal yang gaib. Al-An'am ayat yang ke-50. Ya, kemudian kita lanjutkan sedikit di pasal ke-6 tentang macam-macam nukilan hadis binisbati ilaina untuk kita. Maka seorang sahabat ketika melihat Nabi SAW melakukan sesuatu atau mendengar Nabi mengucapkan satu perkataan, fahadha idrakun hissiyun mubashirun, maka ini adalah penangkapan indrawi yang bersifat langsung. Tentu akan terwujud bagi sahabat ini ilmu yakin bahasanya Nabi mengucapkannya atau Nabi melakukannya. Namun pada saat jauhnya seorang sahabat dari Nabi, karena sahabat ini sedang safar dan Nabi ada di Madinah, atau setelah wafatnya Nabi. Demikian juga wabinisbati ila ghair sahabi, untuk orang yang bukan sahabat. Binisbati kalau dikaitkan untuk manusia-manusia yang hidup di masa belakang, masa-masa lahiqah selanjutnya, sampai masa kita saat ini. Maka laisa lana wasilatun, kita tidak punya sarana untuk mengetahui apa yang Nabi katakan atau apa yang Nabi lakukan, kecuali berdasarkan nukilan para perawi. Dan nukilan berita itu ada dua level, ada tawatur dan ada ahad. Yang pertama nukilan mutawatir. Wa ayat an naqalatu. Ya, mutawatir artinya demikian banyak para penukil. Faya belughu, mereka sampai pada batas satu had dan batas zaidan yang lebih dari tidak mungkin bohong. Dalam jumlah yang demikian banyak, di atas ambang batas mungkin bohong. Di atasnya ambang batas mungkin bohong. Semacam orang-orang yang menginformasikan kepada kita adanya Amerika dan adanya Kutub Utara. Pada saat kita belum pernah menyaksikan dua hal ini.
Maka kita katakan informasi tentang keberadaan dua tempat ini mutawatir. Wal hukmu, dan hasilnya pada saat itu adalah al-qata'u, bisa dipastikan informasi yang disampaikan. Yakin yang tidak bercampur dengan keraguan. Bahasanya realitanya sebagaimana yang mereka informasikan. Dan syarat untuk disebut tawatur, alat yu'tabaru as-subutu, yang validitas dengan tawatur itu bersifat qat'i, ayakuna ikhbaruhum an mahsusin bi ahadil hawasi. Dalam manakala mereka menginformasikan untuk sesuatu yang bersifat indrawi, dan mereka mengindrawinya dengan salah satu dari panca indera, bi ahadil hawasi, salah satu panca indera. Mereka melihat Amerika atau memegang tanah Amerika gitu. Semacam masing-masing dari pemberi informasi ini menginfokan kalau dia melihat sesuatu dengan mata kepalanya, melihat Amerika dengan mata kepalanya, melihat kutub utara dengan mata kepalanya. Atau kalau itu berupa perkataan atau suara, dia dengar dengan telinganya. Lain akhbaru, jika mereka menginformasikan berdasarkan prasangka dan analisis, maka itu tidak menghasilkan yakin. Semacam informasi orang-orang Nasrani yang mereka adalah ratusan juta. Mereka menginformasikan kalau Isa anak Allah atau Allah itu salah satu dari 3 unsur Trinitas. Maka meskipun demikian banyak informasinya tidak menghasilkan. Fala yufidu dzalika, maka hal tersebut tidaklah menghasilkan bahasanya realitanya itu sebagaimana yang mereka informasikan. Ini tidak bisa jadi mutawatir. Karena mutawatir itu harus berita indrawi. Saya lihat sesuatu atau saya mendengar satu perkataan. Nanti berita tentang adanya perkataan ini bersifat mutawatir. Atau saya megang sesuatu. Ini meja di studio Hamalatul Quran TV itu halus. Saya raba halus. Nah, ini kemudian banyak orang yang menginformasikan dengan informasi yang sama karena mereka semua telah menyentuh meja. Nah, ini nanti jadi mutawatir. Mutawatir dan mutawatir itu bisa jadi ada pada sebagian level sanad tanpa yang lainnya, semacam hadis innamal a'malu binniyat. Hadis ini bersendirian di antara para sahabat, bersendirian hanya diriwayatkan oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin. Wan farada bi anhu, dan dari Umar bin Khattab bersendirianlah satu tabi'in. Bahkan satu tabi'in kemudian bersendirian lagi di bawahnya tabi'in lagi, kemudian bersendirian di bawahnya lagi tabi'in lagi. Ada 3 tabi'in bersendirian semua. Semua tawatar ba'da dzalika. Kemudian mutawatir di bawahnya lebih dari 200 orang. Jadi hadis itu hanya Umar sahabat, kemudian hanya seorang tabi'in 1, hanya seorang tabi'in 2, kemudian hanya seorang tabi'in ketiga. Setelah itu baru kemudian mutawatir. Ada 200 orang yang meriwayatkannya. Namun 200 orang ini ujungnya ke informasi satu orang. Dari satu orang. Wa idza wusifa hadisun, maka jika satu hadis itu diberi label dia hadis mutawatir bi itlaqin, tanpa ada keterangan tambahan, fa inna dzalika ya'ni, maka itu bermakna bahasanya dia mutawatir dalam semua tingkatan sana. Wa hadha nau'u, dan hadis jenis inilah yang menghasilkan al-ilmal qat'i, ilmu yakin kalau Nabi mengatakannya. Adapun jika sanad di level-level pertama itu ahad, kemudian mutawatir setelah itu, maka tidak menghasilkan ilmu yakin.
Nabi mengatakannya. Di antara contoh-contohnya hadis-hadis dalam Sunan Abi Dawud, maka hadis-hadisnya ahad sebelum Abi Dawud, kemudian mutawatir nukilannya setelah Abu Dawud. Adapun informasi yang mutawatir tentang perbuatan Nabi itu banyak sekali. Di antaranya adalah kalau Nabi itu ada, Muhammad itu ada, itu informasinya mutawatir. Kalau Muhammad SAW itu berdakwah, kalau Muhammad itu memerangi musuh-musuh agama, kalau beliau sholat 5 waktu, bi'adadi rakaatiha, dengan bilangan rakaat yang telah diketahui, dan adzan untuk sholat, Nabi mengambil zakat, dan Nabi menunaikan haji wada dan yang lainnya. Ini mutawatir. Di antaranya juga yang mutawatir adalah Nabi itu bersahabat dengan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Nabi memuliakan mereka dan Nabi mengistimewakan mereka. Nah, yang sedikit itu hadis mutawatir, hadis qauliyah, ucapan Nabi yang bersifat mutawatir itu sedikit. Contohnya hadis tentang mengusap khuf, ya, hadis tentang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah dia siap-siap untuk tinggal di neraka. Nah, masing-masing dari dua hadis ini yang meriatkannya malayakilu tidak kurang dari 70 sahabat Nabi. Dan Suyuti telah mengumpulkan hadis-hadis mutawatir yang beliau ketahui dalam satu buku tipis beliau yang beliau namai dengan Al-Azhar Al-Mutanathira fil Ahadisi Al-Mutawatirah. Kemudian mutawatir itu ada dua macam, mutawatir redaksinya dan mutawatir konten kandungannya. Yang dimaksud dengan mutawatir lafzi adalah ayat tawatar naqlul ibarati bihurufiha. Mutawatir nukilan kalimat dengan hurufnya sama persis. Artinya para perawi itu semuanya sepakat redaksinya seperti itu. Semisal kemutawatiran Al-Quran. Demikian juga semisal kemutawatiran hadis man kadzaba alayya muta'ammida. Kemudian yang kedua mutawatir dari sisi konten atau isinya. Antum qala dinukilah hadis dalam jumlah yang banyak, taktalifu beda-beda dalam redaksinya, dalam hadis-hadis tersebut beda-beda redaksi para perawi. Dari berbagai redaksi tersebut tidak ada satupun yang mutawatir. Akan tetapi di antara redaksi-redaksi tersebut dijumpai qadrun mustarakun, kadar yang sama dalam makna. Maka ada titik kesamaan makna. Maka dikatakanlah bahasanya makna dan pesan yang sama itu mutawatir. Contohnya nukilan hadis-hadis tentang telaga Nabi, hadis-hadis tentang syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar. Kalau masing-masing dari hadis, masing-masing dari redaksi hadis itu ahad. Walakin akan tapi hadis-hadis ini sepakat menetapkan adanya syafaat Nabi untuk pelaku dosa besar yang masuk ke dalam neraka, diberi syafaat untuk keluar dari neraka. Dan demikian juga menetapkan adanya telaga Nabi nanti di hari kiamat nanti, maka keberadaan syafaat atau telaga Nabi itu disebut mutawatir maknawi. Hadisnya redaksinya, misalnya hadisnya ada 10 hadis atau 20 hadis, redaksinya beda-beda. Semuanya menunjukkan kalau ada telaga Nabi. Nah, itu yang disebut dengan mutawatir maknawi. Kemudian paragraf terakhir ini tidak berkenaan dengan masalah hadis, namun berita mutawatir secara umum. Wala yustaratu, tidaklah disyaratkan untuk para penukil berita mutawatir harus muslim dan harus orang yang baik agamanya. Baik agamanya dalam bahasa Arab disebut adalah. Wal al-ittisal wal kathrah la ghaira, bahkan cukup
itu bersambung dan jumlahnya banyak, tidak ada syarat yang lainnya untuk satu informasi mutawatir. Maka seandainya ada satu peristiwa diriwayatkan oleh sejumlah orang kafir, kebalikan dari Islam, dan sejumlah orang-orang fasik, kebalikan dari al-adalah, karena orang fasik adalah orang yang tidak baik agamanya. Namun jumlahnya demikian banyak, sehingga yamtani tidak mungkin mereka bersepakat untuk membuat kebohongan. Tabatatil waqi'atu, maka peristiwa tersebut valid keberadaannya, dan berita dan informasi tentang hal itu statusnya mutawatir. Ya, demikian yang kita kaji kesempatan kali ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada Zoom? Ada pertanyaan? Bismillah. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Ustaz, mohon penjelasannya ulang terkait dengan jaiz dan wajib ittiba. Ya, yang namanya pendapat atau yang namanya satu hukum itu ada yang statusnya wajibul ittiba, wajib diikuti. Jika dia adalah satu hal yang ijma'at, satu hal yang disepakati oleh para ulama, atau satu perkara yang nasnya tegas, dalil Al-Quran, hadis Nabi-Nya gamblang, maka mengikuti hukum ini, mematuhi hukum ini, menerima hukum ini, itu statusnya wajibul ittiba, wajib untuk diikuti. Kemudian yang kedua dalam perkara-perkara yang mukhtalafun bainal ulama. Satu hal yang diperselisihkan di antara para ulama. Dalam masalah ini ada 3 pendapat, 2 pendapat, 4 pendapat, 5 pendapat. Dan mereka semua berdalil. Mereka semua membawakan dalilnya, alasannya. Nah, jadi boleh jadi dalam perkara tersebut itu ada nasnya, namun nasnya tidak tegas kemana. Atau tidak ada nasnya sama sekali. Karena dia masalah kontemporer. Ya, karena dia masalah kontemporer. Maka mengikuti pendapat dalam hal ini itu statusnya jaizul ittiba. Apakah mengikuti Imam Syafi'i atau misalnya itu ada dalam satu perkara 4 mazhab berbeda. Abu Hanifah berbeda dengan pendapatnya Imam Malik berbeda lagi dengan Syafi'i beda lagi dengan Ahmad. Maka apa hukum mengikuti pendapatnya Abu Hanifah? Boleh. Tidak salah. Tidak wajib. Ya, tidak wajib. Boleh. Apa hukum mengikuti pendapat Imam Malik? Boleh saja. Ya, tidak wajib. Ya, kalau merasa cocok dengan pendapat Imam Malik, silakan ikuti. Oh, saya cocoknya dengan pendapat Imam Abu Hanifah, silakan ikuti. Namanya wajib ittiba. Oh, saya lebih cocok dengan pendapat Imam Syafi'i, ya silakan juga. Oh, saya mantap dengan pendapat Imam Ahmad, ya silakan. Ya, maka ini namanya wajibul ittiba. Ya, dalam perkara-perkara yang diperselisihkan oleh para ulama, dan dalam perkara tersebut tidak ada nas tegas dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya, atau ada nas, ada dalil, namun dalilnya itu multitafsir. Ketika kita mendengarkan penjelasannya Imam Abu Hanifah, kita manggut-manggut, oh betul tuh, cocok ini. Nanti kalau kemudian melihat bantahannya Imam Malik terhadap Abu Hanifah, oh, manggut-manggut juga, ya benar juga ini. Nanti kalau kita baca, kita telaah bantahan Syafi'i untuk Abu Hanifah dan Malik. Mantep ini. Nah, kemudian kalau kita kemudian baca uraian dari Imam Ahmad atau pengikutnya membantah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i. Wah, ini bagus juga ini. Bagus sekali ini. Ya, maka perkara semacam ini statusnya jaizul ittiba. Siapa yang mantap dengan satu pendapat silahkan. Tidak ada yang wajib.
Maka tidak boleh mewajibkan temannya untuk harus seragam dengan dia. Nah, Baik, Ustaz. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, terkait dengan perbuatan jibiliyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah bisa termasuk di dalamnya terkait dengan pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti misal pakaian yang menutup aurat dan yang tidak isbal. Lantas Ustaz, bagaimana dengan pada saat ini orang yang melabeli pakaian dengan pakaian sunnah? Jibiliyah atau kemudian kalau model pakaian itu tidak masuk jibiliyah. Tidak masuk jibiliyah. Harusnya, oh ya, kalau kita lihat pembagian dari yang ada di buku tadi kurang. Kurang dimasukkan perbuatan adah yang Nabi lakukan karena budaya masyarakatnya. Budaya masyarakatnya, itu tidak ada tadi. Budaya masyarakat di masyarakat Nabi itu tutup kepala itu budayanya surba. Untuk pakaian harian itu yang paling banyak, paling dominan budayanya adalah rida dan izar, seperti pakaian laki-laki dalam kondisi ihram. Itu pakaian harian kalau di masa Nabi. Dan itu pakaian budaya. Maka perbuatan Nabi yang itu karena tren budaya, hukumnya itu hukumnya mubah saja. Kalau jibiliyah itu tidak ada hukumnya. Karena tidak ada hukumnya tidur karena ngantuk berat, itu nggak ada hukumnya. Kencing karena kebelet, itu tidak ada hukumnya. Berak karena pengen berak kebelet, kalau enggak nanti di celana nanti keluar, ya itu tidak ada hukumnya. Itu tidak ada hukumnya. Kalau perkara yang mubah, perkara karena adat hukumnya mubah. Dan ini kita membahas murni perbuatan. Tadi ditanyakan apa? Ada isbal. Kalau isbal bukan bab perbuatan, namun babnya adalah ucapan Nabi. Ini ucapan Nabi. Dan ucapan Nabi tadi saya sampaikan, kalau mengacu dari buku kita bisa katakan ada merupakan teknis duniawi ataukah hukum duniawi. Kalau teknis duniawi itu contohnya berarti cara bikin pakaian, cara menjahit. Ini kalau dalam masalah pakaian. Cara mewarnai pakaian. Ini cara supaya pakaian itu tebal namun dingin. Gimana caranya? Nah itu kalian yang lebih tahu. Kalau hukum memakai pakaian tertentu, pakaian sutra, nah itu Nabi yang jadi Nabi referensinya. Ya, hukum memakai pakaian sutra, demikian juga untuk memakai pakaian yang isbal, itu Nabi yang jadi acuannya. Terus contoh yang lain apa selain isbal? Ya, pakaian untuk aurat, yang pernah untuk aurat itu berdasarkan perkataan Nabi. Ada ayat Al-Quran yang memerintahkan demikian. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Dan hadis-hadis ucapan-ucapan Nabi. Maka dia tidak termasuk dalam bab perbuatan Nabi. Nah. Bismillah. Ustadz, jika ada ayat di Al-Quran yang sudah dimansuh, sedangkan hukumnya tetap ada karena ada hadis yang menetapkan, apakah ini juga yang disebut dengan bayan tabdil ataukah independen, Ustadz? Kalau tadi diyakini hadis yang menghapusnya, ya maka ini pembahasan tentang masalah bayan tabdil tadi yang diperselisihkan oleh ulama ada dan tidak adanya. Seandainya kita akui adanya, tadi disampaikan jumlahnya nggak banyak, cuma 3 perkara atau cuma ada beberapa gelintir saja, ya, kurang lebih 3 atau lebih sedikit. Nah, Bismillah, Ustadz. Afan, saya mau bertanya, lalu apakah boleh seseorang pada perkara jaizul ittiba, dia bergonta-ganti dan meyakini semua pendapat tersebut benar, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Bukan semua jaizul ittiba, berbeda dengan pembahasan di usul fikih yang mengatakan semua mustahid benar. Itu berbeda.
Jaizul ittiba artinya tidak salah jika ada orang yang berpendapat dengan satu pendapat. Itu terjemah bebasnya demikian. Tidak bisa dipastikan salah. Tidak bisa dipastikan salah. Apakah pendapat yang mengatakan menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu pasti salah? Tidak bisa dipastikan. Tidak bisa dipastikan. Apakah itu pasti? Ya, orang boleh saja mengambil pendapat menyentuh kemaluan membatalkan wudhu, atau menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu, atau sentuhan dengan syahwat, dengan menyentuh kemaluan dengan syahwat yang membatalkan wudhu. Misalnya ada 3 pilihan ini. Ini semuanya jaizul ittiba. Orang yang mengambil salah satu pendapat itu tidak kita tegaskan dia pasti salah. Ya. Boleh jadi cuma karena kita meyakini satu pendapat, kita katakan kemungkinan itu salah. Kemungkinan yang lebih tepat sebagaimana pendapat saya kalau itu batal. Namun orang yang mengatakan tidak batal itu tidak dipastikan salah. Dan ini bukan berarti semuanya benar. Kemudian kita boleh gonta-ganti karena semuanya benar. Bedakan antara semuanya dianggap benar dengan jaizul ittiba. Jaizul ittiba itu tidak bisa dipastikan salah. Ya, di situ ada tingkatan-tingkatan. Ada kecenderungan. Nah, orang punya kecenderungan dengan satu pendapat. Namun dia nilai orang yang mengambil pendapat yang lain tidak melakukan satu hal yang nyata-nyata keliru, bukan. Maka orang yang mengambil pendapat yang lain tidaklah kita katakan dia seperti orang yang mau sholat tidak berwudu. Kalau mau sholat tidak berwudu itu jelas salah. Dia hadas mau sholat tidak berwudu, salah. Dia kentut, dia habis kencing, sadar dan langsung sholat tanpa berwudu, salah. Tapi kalau dia sudah berwudu namun megang kemaluan, karena dia meyakini megang kemaluan itu tidak membatalkan wudu, kemudian dia sholat. Nah kemudian kita berkeyakinan itu batal. Nah, kita katakan itu tidak kemudian dipastikan salah. Tapi sehingga yang kita katakan batal itu yang lebih tepat. Apakah ini 100% betul di sisi Allah? Ya saya tidak tahu. Tapi kalau sesuatu itu sudah ijma, maka kita katakan ini 100% betul dan ini betul menurut saya dan menurut Allah dan Rasulnya. Karena ijma. Salat 5 waktu itu wajib, itu demikianlah menurut Allah dan Rasulnya. Gitu. Kalau menyentuh kemaluan itu batal, demikianlah hukumnya. Sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Apakah itu hukum Allah dan Rasulnya? Ya wallahu a'lam kalau yang benar untuk Allah dan Rasulnya. Karena hukum wajibnya sholat 5 waktu wajibul ittiba. Tidak boleh ada pilihan yang lain. Tidak boleh ada opsi yang lainnya. Tapi kalau jaizul ittiba ya mungkin ya ini saya cenderung benar ini, namun itu ya sepertinya kurang tepat. Nah dalam perkara yang wajibul ittiba, nama lainnya itu hal-hal yang bersifat istihadi, orang itu tidak gonta-ganti. Ya, orang yang gonta-ganti berarti dia sendiri kontradiktif karena ini satu orang pelakunya. Satu orang pelakunya. Ya, itu berarti dia kontradiktif. Hari Senin dia bilang menyentuh kemaluan itu batal wudhu. Selasanya menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudhu. Rabunya dia mengatakan kalau sentuhannya pakai syahwat membatalkan wudhu. Jika tanpa syahwat tidak membatalkan wudhu. Ini namanya kontradiktif karena pelakunya sama. Tapi kalau orangnya beda-beda, si A berpendapat demikian, si B berpendapat demikian, si C menganut pendapat demikian, maka ini lain. Gitu. Maka dalam perkara yang jaizul ittiba, seorang hendaknya memilih mana yang dia ketahui berdasarkan ilmunya yang lebih dekat pada kebenaran. Jika sudah mampu menganalisis, ya jika belum mampu menganalisis,
Ya, maka yang dilakukan dalam bahasa yang biasa saya pakai adalah silakan lakukan yang biasa dilakukan. Kemarin dulu belajarnya apa seperti itu, silakan tetap dilakukan. Karena tidak salah juga. Kalau dulu kemarin ya itu batal ya sudah tidak apa-apa dilanjutkan. Tidak ada yang menegaskan Anda 100% salah dengan pendapat itu. Kan ini masalah yang jaizul ittiba. Ya, demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.